Hai, ketemu lagi dengan saya Abe. Hai, dan saya Diki. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, teman-teman semua kalau mengalami gangguan penglihatan atau mungkin mata terasa buram dan sebagainya, selain ke dokter mata, teman-teman juga bisa mengunjungi optometris di setiap optik. Oke. Ya, terutama di Optik Melawai. Nah, kira-kira nih kita mau diskusi hari ini, kira-kira seputar pemeriksaan mata nih. Oke. Nah, udah ada Pak Diki, optometris dari Optik Melawai. Apa kabar Pak Diki? Luar biasa. Oke. Pak Diki, kira-kira kalau di dokter mata itu kan antri, kemudian juga lama lah gitu. Oke. Kira-kira kalau periksa mata di optik itu akurat nggak sih Pak Diki? Oh, saya langsung jawab ya. Ya. Pasti akurat Pak B. Oke. Tapi ngomong-ngomong akurat nih Pak B ya, banyak aspek yang harus dilihat nih. Karena akurat itu bukan kalau di optik ya, dunia optometris atau perkacamata itu kadang-kadang 1 tambah 1 belum tentu harus 2 gitu ya. Misalnya kita pengen sebuah kacamata yang tajam untuk melihat jarak jauh gitu ya. Ya kita bisa bikin itu gitu ya. Tapi itu bisa akurat. Tapi sesuai kebutuhan kembali lagi. Kalau misalnya untuk saya tidak perlu sehari-hari ngelihat huruf sekecil itu deh gitu ya. Itu terlalu kecil buat saya karena saya terlalu banyak di dalam ruangan. Itu bisa juga ukurannya tidak seperti yang kita bilang dalam tanda kutip akurat tadi atau maksimal tadi. Kita bisa modifikasi resepnya sesuai dengan kebutuhan penglihatan kita Pak AB. Nah tentunya akurasi ini menjadi sangat sangat bervariatif. Tergantung kebutuhan penglihatan kita, tergantung juga usia, tergantung juga kondisi tubuh kita, penyakit yang kita derita, kacamata lama dan lain-lain. Tapi boleh saya bilang pemeriksaan di optik akurat apa tidak? Akurat. Kenapa? Karena sudah terbukti jutaan orang bikin kacamata juga di optik. Ya. Jadi kalau selama ada masa di gangguan penglihatan, ya dengan kacamata bisa dikoreksi ya di optik aja Pak Diki ya. Oke. Nah, sekarang bedanya apa nih Pak Diki kalau kita periksa mata di dokter mata misalnya? Oke. Di dokter mata dengan di optik gitu ya. Betul. Tentunya yang periksa beda. Ya, kalau di optik itu optometris, kalau di dokter mata itu oftalmologis atau spesialis mata gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit, di klinik mata ataupun di dokter mata Pak B, ada 2 hal yang secara garis besar bisa kita bagi ya, yang diperiksa. 1 adalah kesehatan mata, yang 2 adalah tentang refraksi. Nah, kesehatan mata seperti penyakit mata, seperti contohnya katarak, glaukoma atau sesuatu yang butuh pembedahan mata, ya arahnya ke dokter mata. Tapi di dokter mata juga bisa melakukan pemeriksaan refraksi. Pemeriksaan refraksi itu pemeriksaan untuk mengukur minus berapa, plus berapa, silinder berapa gitu ya. Itu juga bisa dilakukan di dokter mata. Tapi tidak jarang di klinik dokter mata pun untuk kebutuhan refraksi pemeriksaannya dilakukan oleh optometris juga yang bekerja di klinik mata gitu Pak AB. Tetapi dokter mata pun bisa melakukan pemeriksaan refraksi. Tapi mereka kayaknya lebih fokus ke arah pengobatan atau tindakan medisnya, bukan ke arah kelainan mata atau kelainan refraksi Pak AB. Untuk keakurasiannya mana? Kembali lagi seperti yang pertama tadi saya jelaskan, dua-duanya juga bisa akurat, sama akuratnya. Yang penting tergantung kebutuhan penglihatan kita mau seperti apa. Oke, jadi Pak Diki kalau boleh ini saya ringkes ya. Jadi kalau selama mata kita memang hanya gangguan penglihatan seperti mata minus silinder ya cukup di optik. Tapi kalau memang kita ada riwayat atau mungkin ada masalah di tekanan bola mata atau mungkin katarak ke dokter mata gitu Pak Diki ya, dua-duanya sama-sama akurat. Ya. Kalau optometris pun merasa perlu merujuk ya karena ada hal yang tidak bisa dideteksi oleh optometris, dia akan merujuk ke dokter mata. Oke. Nah Pak Diki, saya kapan ya? Kayaknya minggu lalu deh saya main ke Optik Melawai gitu ya. Kemudian pas mau periksa itu ada satu alat katanya namanya komputer ya. Komputer. Nah itu benar nggak sih kalau periksa mata dengan komputer itu lebih akurat nih dengan manual, kan pakai komputer ini manual. Itu bagaimana menurut Pak Diki? Memang banyak mispersepsi dari pasien atau masyarakat kita Pak Abi ya, karena memang sudah terbentuk mindset bahwa kalau pakai komputer pasti presisi dong, benar nggak Pak Abi ya? Nah, alat yang Pak Abi maksud tadi namanya adalah autorefraktometer. Ya, kalau di optik tuh biasanya alatnya ya umumnya warnanya putih gitu ya, taruh dagunya, keningnya nempel, lalu si optometrisnya akan melakukan pengukuran secara otomatis. Nah, fungsi alat ini adalah untuk mendapatkan gambaran kasar berapa minusnya, berapa silindernya, atau berapa plusnya gitu, tapi secara kasar. Fungsinya adalah untuk membantu optometris
agar pemeriksaan refraksi manual lebih cepat, gitu Pak Abi. Contoh ya, kalau kita misalnya nih analoginya Pak Abi ya, kalau kita mau jalan dari sini ke Bogor tanpa peta, kan kita meraba-raba harus lewat mana. Tapi kalau kita lihat Google Map dulu atau lihat peta dulu, kita jadi lebih cepat nyampe Bogornya, benar nggak? Nah, seperti itulah gambaran pemeriksaan dengan komputer atau pemeriksaan dengan autoref yang dilakukan di optik. Lalu, apakah itu akurat? Nah, kembali lagi, untuk mendapatkan sesuatu yang akurat perlu yang namanya diskusi atau yang namanya refraksi subjektif. Kalau pemeriksaan dengan komputer tadi kita sebut dengan pemeriksaan refraksi objektif, di mana si pasiennya diem saja, lalu mesinnya akan mengukur. Si pasien tidak diminta untuk melihat tulisan, gitu kan Pak Abi ya? Ya. Tapi perlu untuk membuat kacamata tidak cukup, refraksi dengan komputer tidak cukup nih. Jadi jangan salah paham dulu, komputer akan mengcapture apa adanya kelainan refraksi Pak Abi. Ya. Tapi tergantung lagi kalau misalnya pada saat kita diukur, kita terlalu berakomodasi atau memaksakan, tuh hasil bisa beda tuh Pak Abi. Makanya hasil output dari komputer tadi atau autorefraktometer tadi itu tidak bisa dibikinkan kacamata Pak Abi. Harus melalui proses refraksi subjektif, di mana proses refraksi subjektif ini dilakukan secara manual. Ya, karena ada interaksi antara optometris dengan pasiennya. Biasanya pasiennya akan disuruh membaca tulisan huruf dari yang besar sampai kecil dibandingkan lensa pertama, lensa kedua mana yang lebih jelas. Ini tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan resep untuk dibuatkan kacamata Pak Abi. Jadi di situ karena ada interaksi secara subjektif sehingga kita yakin dengan ukuran yang diberikan akan menghasilkan penglihatan setajam ini, nah gitu Pak Abi. Tapi kalau dengan komputer tidak bisa, itu hanya mengcapture secara kasar saja. Jadi menjawab pertanyaan Pak Abel lagi tadi, akurat sih, mana lebih akurat komputer atau subjektif tes? Untuk membuat kacamata diperlukan yang manual justru. Tapi yang paling tepat, yang paling mudah, yang paling cepat menghasilkan resep adalah kombinasi antara komputer ya dengan manual, sehingga bisa dapatkan satu resep kacamata yang utuh. Oke, jadi memang idealnya dua-duanya saling support Pak Diki ya. Jadi sebagai optometris, hasil dari autoref itu sebagai referensi untuk pemeriksaan manual. Jadi nggak bisa hanya autoref saja atau manual saja, tapi dua-duanya. Jadi nanti teman-teman semua kalau ke optik Melawai akan dilakukan dua alat itu. Jadi nggak hanya dengan autoref saja selesai, tapi autoref juga dengan manual. Ya. Kemudian di dua-duanya itu. Nah Pak Diki nih, kalau misalnya kita ini seandainya aja nih, ini harusnya sih nggak seperti ini. Misalnya nih mendapatkan resep yang nggak akurat, terus dijadiin kacamata. Kira-kira apa ya efeknya kalau kita pakai kacamata menggunakan resep yang nggak akurat ini, Pak Diki? Oke, yang pertama yang paling bisa dirasakan adalah pasti penglihatannya tidak tajam, alias buram, gitu ya. Ya, namanya juga tidak akurat, tidak menghasilkan penglihatan yang di optik namanya 6/6 vision atau 20/20 vision gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita periksa mata di optik suruh baca huruf yang kecil-kecil sekali Pak Abi ya. Kalau resepnya tidak akurat, minusnya tidak akurat misalnya gitu, ya pasti itu tidak terbaca. Jadi jangan beranggapan bahwa tidak akurat itu kurang minus, lebih kelebihan juga sama, itu tidak akurat. Karena resep yang kelebihan itu juga menghasilkan penglihatan yang buram juga. Ya, itu yang pertama, pasti buram atau tidak tajam penglihatannya. Yang kedua adalah pusing. Kenapa pusing? Karena mata kita berusaha menyesuaikan fokusnya dengan kondisi yang salah. Ya, jadi berusaha mengautofokus tapi lama-lama akan menyebabkan capek dan ini menyebabkan rasa pusing. Ya. Nah, kalau memang hal ini terjadi, ya ini harus diperiksa ulang untuk mendapatkan resep yang lebih tepat lagi. Oke. Dan biasanya kalau memang itu nggak nyaman, optik Melawai terutama akan remake yang akan buat ulang dengan resep yang sesuai gitu ya Pak Diki. Nah, kemudian Pak Diki melanjut tentang masalah akurat tadi. Kita tahu bahwa makin kesini itu teknologi makin maju, makin banyak alat periksa baru, makin banyak alat-alat yang modern dan sebagainya. Nah, kira-kira dengan alat-alat yang terkini, yang modern itu, apakah membuat lebih akurat atau menjadi nggak akurat atau gimana nih Pak Diki dengan mesin-mesin baru, alat-alat baru ini? Gimana Pak? Oke, karena untuk membuat kacamata itu dibutuhkan tadi dua proses ya, refraksi objektif dan refraksi subjektif, di mana refraksi subjektif ini melibatkan skill dan knowledge dari optometrisnya dan juga dia terpengaruh besar oleh input dari si pasien. Karena di situ sesi tanya jawab gitu ya.
Sehingga dua hal ini tidak bisa diwakili oleh teknologi, Pak Abe. Jadi secanggih-canggihnya teknologi, tetap saja diperlukan skill optometris yang mumpuni dan informasi yang tepat dari si pasien saat proses pemeriksaan. Nah, tetapi dengan teknologi yang baik, yang terkini, yang makin canggih, proses pemeriksaan refraksi untuk mendapatkan hasil resep yang tepat itu lebih cepat didapatkan. Kalau tadinya kita nggak pakai komputer lah ngomongnya, itu bisa pemeriksaan refraksi bisa setengah jam misalnya. Tapi dengan komputer bisa 15 menit selesai gitu, karena kita udah tahu maps-nya jalannya. Ditambah lagi nanti alat periksanya koruptornya yang digital juga nih, itu bisa juga 10 menit bahkan 5 menit gitu. Jadi keakurasiannya sama, tetapi kecepatan mendapatkan resep yang akurat itu yang membedakan antara teknologi berkembang dengan yang nggak pakai teknologi lah misalnya manual. Jadi yang penting tuh man behind the machine-nya, Pak Diki ya. Betul. Jadi yang penting adalah optometrisnya. Jadi alat itu hanya support dari optometris tersebut. Ya. Oke, nah Pak Diki ini banyak ditanyakan nih oleh teman-teman saya juga. Kadang nih ya, misalnya kita periksa di berbagai tempat nih. Mungkin kok di sini mungkin AC-nya kurang dingin atau karena apa nggak enak ke tempat lain. Tapi di tempat lain mungkin AC-nya lebih dingin dan sebagainya, tapi kok hasilnya beda-beda. Padahal tuh harinya sama loh. Jadi bukan di beda hari, beda apa, di hari yang sama itu kalau kita dapat datang ke beberapa tempat, kenapa kok hasil refraksinya berbeda-beda ya? Jangankan berbeda tempat, Pak Abe. Kita di satu optik nih ada 5 optometris ya. Kita periksa ke 5-5-nya itu pasti beda-beda hasilnya. Atau sebaliknya nih di klinik mata sendiri. Dilakukan oleh 2 dokter yang berbeda, hasilnya pun bisa berbeda ya. Karena untuk membuat kacamata tuh tadi saya sebut bahwa kita membutuhkan resep melalui pemeriksaan refraksi subjektif. Artinya si pasien dan si optometris atau si dokter mata sama-sama aktif. Ya, si optometris aktif bertanya menggali, sedangkan si pasiennya aktif memberikan informasi yang tepat dan jujur supaya menghasilkan resep yang benar-benar akurat. Nah, jadi apabila kita pindah dari optik A ke optik B ke optik C, kok hasilnya beda-beda, itu wajar. Kenapa? Karena resep yang dihasilkan dari kerjasama antara optometris dengan pasiennya. Kalau pasiennya bilang, oke, ini udah jelas, tentunya koreksi yang diberikan sudah cukup, otomatis tidak memberikan minus tambahan gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya bilang, kok agak burem ya, nah otomatis akan ngasih resep tambahan, minus tambahan lebih tinggi lagi. Sehingga inilah yang membuat beda tempat, beda orang menghasilkan minus yang berbeda-beda atau resep yang berbeda. Tapi selama perbedaannya kurang lebih plus minus 0,25 dioptri, itu dianggap wajar. Itu karena pemeriksaan refraksi dilakukan adalah secara subjektif, alias kerjasama antara si pasien dengan si pemeriksanya, Pak Abe. Jadi memang tidak bisa 100% sama plek-plek gitu ya. Jangankan refraksi subjektif, refraksi dengan autorefraktometer saja, dengan mesin saja, dengan komputer saja, Pak Abe lakukan 5 kali, pasti hasilnya beda-beda. Karena ada akomodasi yang bermain di sana. Gitu. Dan Pak Diki masih nyambung tadi itu ya, kira-kira kalau untuk menghindari seperti itu, menghindari kita nggak ke berbagai tempat, atau misalnya udah terlanjur nih ke 2-3 tempat, gimana milihnya ya, yang mana nih yang cocok buat saya itu, ada tips nggak Pak Diki? Ya, pertama trust gitu ya. Kita harus percaya sama orang ini, bahwa orang ini yang memberikan resep terbaik ke kita. Nah, yang kedua adalah saat proses pemeriksaan berlangsung, ikutilah apa yang menjadi arahan dari si optometris atau dokter mata yang melakukan pemeriksaan. Contoh, pada saat dilakukan pemeriksaan dengan komputer, kalau misalnya optometrisnya bilang lihat lurus ke depan, relax, ya relax, jangan berusaha melihat jelas, nanti hasilnya berbeda gitu ya. Jadi sesuai arahan. Yang kedua, berikanlah informasi yang sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan. Misalnya sedang suruh baca huruf, kalau memang kurang jelas, ya bilang tidak jelas, jangan dipaksakan gitu ya. Tapi kalau optometrisnya bilang, tolong Bu, dibaca aja sebisanya, ya dimaksimalkan, baca yang memang masih bisa terbaca.
Karena dari situlah optometris bisa tentukan apakah perlu ditambah, perlu dikurangi, apa stop sampai di sini, gitu Pak Abe. Ya. Jadi kadang-kadang memang si pasiennya sendiri merasa, takut gue salah, masa sih dibilang nggak bisa, dipaksa-paksa supaya terbaca semua. Salah gitu. ya. Nah itu malah justru jadi masalah nanti, karena si optometris akan menjadi mispersepsi, jadi akan menginterpretasikan hal yang salah, jadi nambah terus, yang mana result akhirnya membuat jauh dari kata-kata akurat tadi gitu ya. Jadi berikan informasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Yang ketiga adalah, nah ini yang nggak kalah penting Pak Abe, ini saat anamnesa, jadi pada saat kita sebelum dilakukan refraksi subjektif, pasti optometrisnya atau dokter matanya tuh banyak bertanya, serangkaian pertanyaan terkait penglihatan Pak Abe. Mulai dari kacamata lama, keluhan kacamata lama, keluhan saat ini, mata sebelah mana yang mengalami masalah, operasi di mata pernah apa enggak, penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit lain yang diderita ada apa enggak. Nah itu benar-benar harus dijawab dengan apa adanya dan jujur, benar. Karena itu adalah informasi penting bagi optometris untuk bisa meresepkan Pak Abi. Ya, gambaran kasar seperti ini. Kalau misalnya kita pergi ke dokter nih, badan kita meriang nggak enak, dokter akan tanya ya, apakah mengkonsumsi obat-obatan tertentu kan gitu ya, apakah ada alergi obat misalnya ya. Ya kita harus jujur, kalau ada alergi ya bilang ada alergi, nanti dokter akan meresepkan obat yang kandungannya tidak menyebabkan alergi pada tubuh kita gitu. Sama juga dengan kacamata, contohnya biasanya yang paling sering adalah kalau optometris tanya, Bapak apakah menderita diabetes itu atau hipertensi? Oh, customer bilang enggak. Nah nanti itu akan mempengaruhi resep yang diresepkan oleh si optometris tadi Pak Abe. Nanti ujung-ujungnya akan merugikan kita sebagai pasien kan gitu ya. Jadi harus jujur memberikan informasi yang dibutuhkan. Oke, jadi poinnya adalah tadi nggak perlu pindah-pindah tempat periksa mata, yang penting trust tadi, kepercayaan, dan juga jujur saat ditanyakan seputar kesehatan mata dan sebagainya. Pak Diki. Nah Pak Diki, berikutnya kira-kira nih, kadangkala saya kan suka berkala ya, mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, itu seringkali ukuran tuh berubah. Nah kira-kira hal-hal apa sih yang membuat resep kacamata atau ukuran kacamata itu bisa berubah-ubah Pak Diki? Oke, kita bagi menjadi 3 bagian dari segi umur ya Pak Abi ya. Kalau pada masa anak-anak, kita omongin umur 6 sampai 14 tahun, itu kecenderungan resep itu memang berubahnya cepat dari tahun ke tahun. Bahkan pada beberapa kasus anak-anak tidak nyampe setahun, 6 bulan aja udah harus periksa kembali karena ukurannya sudah berubah. Karena apa sih? Karena faktor pertumbuhan. Jadi di masa pubertas di mana tubuh kita masih mengalami pertumbuhan, ya wajar saja organ lainnya termasuk mata juga mengalami perkembangan, sehingga inilah yang bisa mempengaruhi daya bias mata dan bisa mempengaruhi resep kacamata gitu ya. Jadi pada masa anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah gaya hidup. Ya, pada masa anak-anak juga perlu jangan terlalu sering berada di dalam ruangan. Jadi paling tidak spend waktu minimal 2 jam di luar ruangan supaya minus itu tidak cepat nambah. Ya. Juga penggunaan screen time-nya seperti gadget, handphone, tablet, laptops itu jangan sampai berlebihan ya. Jadi dikurangi. Kalau bisa jangan terlalu dekat. Ya, kalaupun memang harus untuk kebutuhan belajar ya harus dikurangi. Jadi harus di-manage. Contohnya bisa pakai aturan 20-20-20 gitu ya, supaya matanya tidak cepat capek ya, tidak bekerja terlalu keras. Itu untuk anak-anak. Nah, asupan gizi juga penting ya, karena masih masa pertumbuhan. Nah, sekarang masuk ke grup kategori kedua nih, usia dewasa. Usia kita taruhlah di atas pubertas ya, 18 sampai dengan 39 tahun gitu ya. Nah, itu dimana mata itu udah stop pertumbuhannya Pak B, udah cenderung lebih stabil. Jarang sekali perubahan resep terjadi di rentang usia tersebut Pak B. Kalaupun ada, itu biasanya tergantung dari kebutuhan penglihatan di gaya hidup kita. Misalnya saya perlu lihat yang jauh tajam sekali, atau saya tidak perlu setajam itu, yang penting nyaman buat melihat sehari-hari, itu bisa berubah resepnya, tapi bukan status refraksinya yang berubah, melainkan modifikasi dari resep yang dibutuhkan terhadap penglihatan tadi ya. Nah, tetapi di usia ini juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan resep. Misalnya kayak trauma di mata, kecelakaan di mata, tentunya resep juga bisa berubah. Atau misalnya penyakit yang sistemis yang bisa mempengaruhi mata, yaitu penyakit yang hubungannya dengan hormon, dengan darah, seperti tekanan darah, kadar gula darah, itu bisa mempengaruhi status refraksi kita, sehingga bisa berubah-ubah Pak Abe.
Yang hormon juga begitu, atau penggunaan misalnya alat kontrasepsi yang diminum yang bisa mempengaruhi hormon, itu juga bisa merubah status refraksi. Atau kehamilan juga kan ada hormonal juga yang berpengaruh di situ, itu juga bisa mempengaruhi status refraksi, artinya resepnya bisa berubah. Nah lalu kalau untuk lanjut usia, 40 udah masuk lanjut usia belum sih? Orang tua kali. Orang tua lah ya, 40 tahun ke atas. Nah ini kan sudah hubungannya dengan usia, ada degeneratif gitu ya. Nah ini biasanya yang banyak berubah adalah yang walaupun tubuh kita sehat ya, itu kebanyakan yang berubah adalah presbiopianya atau plusnya untuk bacanya. Karena memang tidak bisa dihindari semakin tambahnya usia, otot kita semakin lemah sehingga plusnya bertambah. Tetapi di luar itu juga tadi penyakit yang ada hubungannya dengan darah, ada yang hubungannya dengan hormonal sifatnya, itu bisa mempengaruhi status refraksi. Nah biasanya semakin tua lagi nanti ada penyakit lain yang hinggap di mata tuh, mudah-mudahan kita tidak ya Pak B ya. Seperti katarak misalnya, nah itu juga bisa mempengaruhi tuh Pak B, resepnya jadi berubah gitu ya. Dari kalau penyakit umum, penyakit sistemis yang paling besar pengaruhnya terhadap daya bias refraksi atau resep adalah diabetes Pak B. Nah makanya kalau untuk diabetes ini seringkali mengalami perubahan resep Pak B. Nah ini sulit sekali bikin kacamatanya. Biasanya kapan periksa mata terbaik untuk bikin kacamata untuk pasien diabetes adalah saat kondisi gula darahnya stabil atau diabetesnya stabil. Ya, karena itu adalah kita dapatkan resep yang terbaiknya dia. Tapi resep tersebut juga bisa berubah saat gulanya turun atau gulanya naik gitu ya. Oke, jadi Pak Diki yang mempengaruhi resep yang utama adalah anak-anak karena masih tumbuh kembang, jadi ada kemungkinan untuk naik. Kemudian kalau setelah mungkin 18 ke atas tuh kalau sehat walafiat harusnya mungkin stabil ukurannya. Nanti kalau usianya udah presbiop ke atas paling hanya untuk baca deketnya ya. Dan nanti kalau misalnya ada riwayat diabetes itu lebih berisiko. Jadi teman-teman semua dijaga kadar gulanya agar tetap stabil sehingga nggak muncul diabetes ganggu di penglihatannya. Oke, teman-teman semua, terima kasih Pak Diki informasinya. Sekian info kami tentang seputar resep kacamata. Bila ada yang ingin tanyakan lebih lanjut seputar kesehatan mata, kacamata dan lensa kontak, silahkan hubungi Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, serta tuliskan komentar kalian seputar tips apa lagi yang ingin kita bahas di episode berikutnya seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata. Dan jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah.